kita bicara tentang seniman film Indonesia itu mereka kan cuma punya ide, gagasan. Tapi kalau mereka sudah dihadapkan kepada bagaimana membangkitkan awareness, bagaimana membangkitkan woro-woro orang pengen tahu tentang cerita film yang akan mereka produksi, baru kemudian dibiayai, saya pikir seniman film kita agak kesulitan. Makanya pemerintah menjadi mediator atau menjadi perantara untuk mempertemukan para kreator itu dengan para investor lewat Akatara, kan gitu. Iya, tetapi prosesnya itu kan menjadi tidak gampang. Kalau memang pemerintah mau membangun industri perfilman Indonesia, siapkan aja anggaran. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah Kronik Film Sinematek. Film Sinematek. Di sini kita berbincang tentang perfilman. Dan bersama Adi Suryabdi kita akan bicara tentang peristiwa yang kemarin diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merangkap Badan Ekonomi Kreatif. Mereka punya program namanya Akatara. Kemarin saya lihat sekilas lewat handphone, juga lewat ada namanya Ikatara, betul ya? Akatara, apa itu? Akatara. Akatara ini yang saya tahu ya, mungkin saya tidak tahu banyak, tapi yang saya tahu Akatara ini adalah lembaga investasi permodalan sekaligus juga peredaran film. Akatara yang sudah dilakukan dialog melalui Zoom meeting, ya, sampai tanggal 6 itu juga ada dialog Akatara yang diikuti oleh sekitar 130 orang. Banyak sekali. Kemudian pembicaranya itu ada Menteri Sandiaga Uno, ada jajarannya dari pembiayaan, ada produser, ada juga mewakili OTT. Ya, yang saya sempat tahu ya, Akatara itu dirintis waktu zaman Badan Ekonomi Kreatif, waktu itu masih sendiri, zaman Pak Triawan Munaf ya. Ya, betul. Dan yang kemarin itu kalau nggak salah sudah keempat kalinya. Ya, yang saya pahami dulu adalah bagaimana program ini mempertemukan antara investor dengan produser melalui proposal-proposal yang layak, diseleksi dan sebagainya, untuk kemudian bagaimana produser itu dibiayai. Masih kemarin kan ada ngikutin, topiknya masih seperti itu. Artinya hal itu masih dibicarakan, tetapi pembicaraan itu lebih kepada media penayangan OTT, streaming, kemudian secara global ya, Netflix dan lain-lain. Kemudian juga bicara tentang pariwisata, kuliner, bukan hanya memaksimalkan kemampuan dari apa yang dimiliki oleh wilayah Indonesia dari segala unsurnya, kekuatan etniknya, kemudian kearifan lokalnya, itu juga dibicarakan bagaimana itu bisa dilahirkan melalui film-film Indonesia Sabang Merauke. Kemudian itu tadi permodalannya ya. itu. Terus itu investor-investor yang ikut di dalam forum itu kira-kira menurut Anda, pengamatan Anda, tertarik nggak dengan presentasi? Saya pikir bisnis is bisnis ya, artinya bahwa mereka-mereka yang mau menanamkan investasi di dalam produksi melalui Akatara itu tentunya mereka akan mempelajari konsep-konsep yang masuk ke mereka. Memang begitu. Kemudian pasti mereka akan melihatnya dari sudut bisnis. Secara bisnis ini menjanjikan tidak, ini menguntungkan tidak. Jadi kalau kita bicara tentang idealisme, nasionalisme, mungkin agak sulit ya. Karena yang dibicarakan adalah film sebagai tontonan yang bisa menjadi representasi dengan ciri yang unik, dengan cerita yang memikat, kemudian dengan membangkitkan demand di dalam untuk market
marketingnya baik secara nasional, regional maupun internasional dengan memanfaatkan platform regular bioskop, platform OTT dan lain-lain, kemudian melibatkan mungkin produk-produk di dalam produksi film itu sendiri. Saya pikir ini juga bukan persoalan yang gampang, karena setahu saya banyak sekali kalau kita bicara tentang seniman film Indonesia itu mereka kan cuma punya ide, gagasan. Tapi kalau mereka sudah dihadapkan kepada bagaimana membangkitkan awareness, bagaimana membangkitkan woro-woro orang pengen tahu tentang cerita film yang akan mereka produksi, baru kemudian dibiayai, saya pikir seniman film kita agak kesulitan. Makanya pemerintah menjadi mediator atau menjadi perantara untuk mempertemukan para kreator itu dengan para investor lewat Akatara, kan gitu. Iya, tetapi prosesnya itu kan menjadi tidak gampang. Kalau memang pemerintah mau membangun industri perfilman Indonesia, siapkan aja anggaran, ya kan, yang bisa diberikan, diperbantukan kepada orang per orang atau sinias-sinias atau perusahaan-perusahaan film yang memang bisa memberikan konsep-konsep yang bisa memajukan keinginan pemerintah di dalam produksi film Indonesia. Tapi kalau itu dilibatkan langsung kepada investor atau pemodal, persoalannya enggak. Ya. Tapi gini aja deh, ini kan Akatara bukan yang pertama tadi saya bilang, sudah yang keempat. Sudah ada belum sih dari forum-forum itu yang menjadi kenyataan seseorang idenya, proposalnya diterima lalu mendapat investor melalui forum itu? Sudah ada belum? Ada yang saya dengar sudah ada, tetapi bagaimana, berapa banyak itu perlu saya tidak paham betul, tetapi sudah ada. Nah, saya juga pernah mendengar justru dari daerah-daerah di Indonesia yang konsepnya sudah masuk, kemudian proposal mereka sudah dipelajari, mereka diundang. Bahkan sudah diterima. Ya, banyak yang datang ke Cinematheque cerita dengan senang, gembira, karena mas proposalnya diterima di Akatara. Saya sudah yang 3 kali ke sini, saya nginep di Hotel Sultan. Dibiayain oleh panitia, dalam hal ini pemerintah yang membawahi Akatara. Bahwa apakah terjadi atau tidak, itu yang kita dengar banyak. Memang sekarang beralih ke Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang kebetulan merangkap juga sebagai badan ekonomi, badan ekonomi kreatif ya, dengan menterinya sama sekaligus kepala Dikraf. Ya. Dan kemarin dilanjutkan Akatara ada lagi, ngumpulin sampai berapa tadi, 100 sekian orang. Anda termasuk pesertanya kan? Saya peserta, artinya peserta yang diundang untuk menghadiri pertemuan itu melalui Zoom meeting. Nah, itu yang saya bilang, kalau pemerintah berkepentingan bagus sekali bagaimana memajukan potensi-potensi wisata, potensi-potensi budaya, potensi-potensi kuliner di seluruh Indonesia untuk lebih dikenal di dunia secara internasional, kemudian itu akhirnya menjadi sumber pendapatan negara. Kemarin saya ngintip tuh di meeting tuh banyak pakai bahasa Inggris gitu loh. Oh iya, itu 100% bahasa Inggris. Nah yang celakanya kan kalau bahasa Inggrisnya kayak saya yang pas-pasan kan banyak nggak mudengnya gitu. Memang investornya banyak yang dari luar negeri? Oh, saya tidak melihat ada dari luar negeri banyak, kebanyakan justru dari dalam negeri gitu. Nah kalau dari dalam negeri, lalu calon produsernya dalam negeri, kreatornya dalam negeri, yang mendengarkan dalam negeri, kenapa pakai bahasa Inggris? Jadi yang saya nggak paham, yang ada akhirnya cuman adu pinter menggunakan bahasa Inggris. Itu yang saya bilang, saya yakin juga lebih dari 50% juga banyak nggak mudengnya gitu, bahasa itu. Termasuk saya nggak ngerti, makanya saya cuma dengar aja lewat handphone. Kita harapkan dalam perbincangan tentang film dan perfilman kita menemukan hal-hal yang menambah cerahnya pikiran kita, menambah pengetahuan atau pengalaman, semuanya di dalam kerangka kita melihat Indonesia secara lebih luas, sekaligus kita merawat ingatan kita atas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di negeri ini. Kita akan jumpa lagi.